Juventus terus mematangkan langkah strategis untuk memastikan peluang meraih gelar juara musim ini tetap terbuka lebar. Di bawah arahan Luciano Spalletti, Bianconeri membutuhkan kedalaman skuad yang tidak hanya kuat secara kualitas, tetapi juga fleksibel dalam penerapan taktik. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, mengakui bahwa manajemen klub saat ini tengah aktif mencari pemain yang bisa menjadi pelapis ideal bagi Kenan Yildiz. Juventus yang tengah bangkit dan mulai disebut sebagai kuda hitam dalam perburuan Scudetto musim ini akan bertandang ke markas Cagliari pada lanjutan Serie A. Juventus menghadapi tantangan tersendiri jelang laga tandang melawan Cagliari pada lanjutan Serie A. Di tengah tren kebangkitan dan harapan menjaga momentum positif, Bianconeri harus menerima kenyataan bahwa sejumlah pemain penting dipastikan absen akibat cedera dan kondisi fisik yang belum ideal. Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus terus mematangkan langkah strategis untuk memastikan peluang meraih gelar juara musim ini tetap terbuka lebar. Di bawah arahan Luciano Spalletti, Bianconeri membutuhkan kedalaman skuad yang tidak hanya kuat secara kualitas, tetapi juga fleksibel dalam penerapan taktik. Salah satu nama yang dinilai sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Kai Havertz. Pemain Arsenal asal Jerman itu menunjukkan performa konsisten sepanjang musim berjalan. Havertz bukan sekedar penyerang yang menunggu bola di kotak penalti, melainkan sosok dinamis yang aktif terlibat dalam proses membangun serangan. Musim ini ia telah mencatatkan kontribusi gol 2 digit di semua kompetisi, ditambah sejumlah assist penting yang berperan langsung dalam hasil positif timnya. Fleksibilitas posisi Kai Havertz menjadi faktor krusial yang membuatnya cocok dengan filosofi Luciano Spalletti. Ia mampu bermain sebagai penyerang tengah, second striker, gelandang serang, hingga false nine. Kemampuan ini memberi Spalletti banyak opsi untuk memodifikasi skema permainan, baik dalam formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1, tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Bagi Juventus, kehadiran Havertz akan menambah dimensi baru dalam serangan. Pergerakan cerdas tanpa bola dan kemampuannya menemukan ruang di antara lini lawan dapat membuka celah bagi winger maupun fullback untuk melakukan penetrasi. Hal ini sangat penting bagi Bianconeri yang kerap menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Dengan usia yang telah memasuki fase matang dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Havertz juga membawa mentalitas juara ke dalam ruang ganti. Kombinasi kualitas teknis, kecerdasan taktik, dan konsistensi performa membuatnya menjadi kepingan penting dalam ambisi Juventus meraih gelar. Jika target utama musim ini adalah menjadi juara, maka mendatangkan Kai Havertz bukan sekedar wacana, melainkan kebutuhan nyata untuk menyempurnakan skuad Luciano Spalletti. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, mengakui bahwa manajemen klub saat ini tengah aktif mencari pemain yang bisa menjadi pelapis ideal bagi Kenan Yildiz. Langkah tersebut diambil demi melindungi perkembangan talenta muda andalan Bianconeri yang perannya semakin vital di dalam tim. Spalletti menilai Yildiz sebagai sosok yang nyaris tak tergantikan dalam struktur permainan Juventus. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari gol dan assist, tetapi juga dari keberaniannya mengambil inisiatif, pergerakan tanpa bola, serta kematangan dalam membaca permainan meski usianya masih sangat muda. Namun, padatnya jadwal pertandingan di berbagai kompetisi membuat Juventus tidak bisa terus bergantung pada satu pemain. Menurut Spalletti, rotasi menjadi kunci untuk menjaga konsistensi performa tim sepanjang musim. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap Yildiz bukan berarti mengurangi perannya, melainkan memastikan sang pemain tetap berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Beban pertandingan yang berlebihan dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada performa dan perkembangan jangka panjangnya. Manajemen Juventus pun sejalan dengan pandangan sang pelatih.
Klub disebut tengah memantau beberapa nama yang dinilai mampu mengisi peran serupa dengan Yildiz, baik dari segi karakter permainan maupun fleksibilitas posisi. Kehadiran pelapis sepadan diharapkan memberi Spalletti keleluasaan dalam mengatur menit bermain tanpa menurunkan kualitas permainan tim. Musim ini, Yildiz memang menjadi salah satu motor serangan Juventus. Ia kerap menjadi pembeda dalam situasi sulit, terutama saat menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Karena itu, menjaga kebugaran dan fokusnya menjadi prioritas utama bagi tim pelatih. Dengan strategi rotasi yang tepat dan tambahan kedalaman skuad, Juventus berharap dapat terus bersaing di papan atas hingga akhir musim. Spalletti menegaskan bahwa melindungi pemain muda berbakat seperti Kenan Yildiz adalah bagian penting dari visi jangka panjang klub, sekaligus fondasi untuk menjaga ambisi meraih prestasi tertinggi. Juventus yang tengah bangkit dan mulai disebut sebagai kuda hitam dalam perburuan Scudetto musim ini akan bertandang ke markas Cagliari pada lanjutan Serie A. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Sardinia. Bianconeri datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Pasukan Luciano Spalletti berhasil meraih 5 kemenangan dari 6 pertandingan terakhir di Liga, sebuah tren positif yang membuat mereka kembali diperhitungkan dalam persaingan papan atas. Juventus pun dituntut membawa pulang poin penuh dari laga ini demi terus memberi tekanan kepada 3 besar klasemen. Momentum kebangkitan Juventus terlihat jelas pada laga pembuka paruh kedua musim. Bermain di hadapan publik sendiri, mereka meremukan Cremonese dengan skor telak 5-0 di Turin Selasa dini hari lalu. Kemenangan tersebut tercatat sebagai kemenangan terbesar Juventus di kasta tertinggi sejak 2018, sekaligus menjadi sinyal kuat kebangkitan performa tim. Di sisi lain, Cagliari kembali menghadapi ujian berat. Tim asal Sardinia itu memiliki catatan buruk saat berhadapan dengan Juventus. Mereka tak pernah menang dalam 9 pertemuan liga terakhir melawan Bianconeri, dengan kemenangan terakhir terjadi pada Juli 2020. Dalam rentang waktu tersebut, Cagliari kebobolan 17 gol dan hanya mampu mencetak 7 gol. Saat ini, Cagliari masih berkutat di papan bawah klasemen dengan koleksi 19 poin dari 20 pertandingan. Situasi semakin rumit karena beberapa tim di sekitar mereka, termasuk Fiorentina, mulai menunjukkan grafik performa yang meningkat. Meski Pisacane masih berada di jalur untuk menjaga Cagliari tetap bertahan di Serie A, jarak dengan zona degradasi masih sangat tipis. Dengan catatan baru 2 kemenangan kandang sepanjang musim, Cagliari membutuhkan kejutan besar jika ingin mengamankan poin dari laga ini. Sementara itu, Juventus akan berupaya menjaga konsistensi dan melanjutkan tren positif mereka demi terus menempel ketat para pesaing di papan atas Serie A. Juventus menghadapi tantangan tersendiri jelang laga tandang melawan Cagliari pada lanjutan Serie A. Di tengah tren kebangkitan dan harapan menjaga momentum positif, Bianconeri harus menerima kenyataan bahwa sejumlah pemain penting dipastikan absen akibat cedera dan kondisi fisik yang belum ideal. Nama terbesar yang masih belum bisa diturunkan adalah Dusan Vlahovic. Penyerang andalan Juventus itu masih menjalani pemulihan cedera tendon yang membuatnya harus menepi dalam beberapa pekan terakhir. Absennya Vlahovic kembali memaksa pelatih Luciano Spalletti untuk mengandalkan opsi lain di lini depan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Masalah juga datang dari lini pertahanan. Daniela Rugani belum bisa memperkuat tim karena mengalami cedera betis. Ketidakhadirannya mengurangi opsi rotasi di sektor bek tengah, terutama mengingat padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Juventus pada paruh kedua musim. Situasi ini membuat Spalletti dituntut cermat dalam mengatur komposisi lini belakang agar tetap solid. Di lini serang, Arkadiusz Milik juga belum berada dalam kondisi ideal. Penyerang asal Polandia tersebut masih diragukan tampil karena masalah kebugaran. Meski tidak sepenuhnya absen, peluangnya untuk tampil sejak menit awal dinilai kecil. Kondisi serupa dialami Chico Conceição yang harus menepi akibat cedera otot, membuat opsi sayap Juventus semakin terbatas. Selain itu, Jonas Rohi juga masuk dalam daftar pemain yang absen karena mengalami masalah otot. Kehilangannya memang tidak terlalu mencolok,
namun tetap mempengaruhi kedalaman skuad, khususnya dalam skema rotasi yang disiapkan tim pelatih. Meski diterpa sejumlah absensi, Juventus tetap datang ke Sardinia dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 5 kemenangan dari 6 laga terakhir.